Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruman Kurniawan Konsep. Di sini saya akan mempresentasikan analisis perbandingan LSTM, Neural Edge, dan Transformer dalam prediksi perubahan performa belajar mahasiswa. Untuk latar belakangnya, dengan menggunakan statistik predik student sukses, ada peluang besar untuk memprediksi bagaimana siswa berprestasi dan melakukan intervensi awal untuk mencapai kegagalan akademik. Pendekatan deep learning dianggap lebih unggul dalam menangkap pola temporal dan data akademik. Meskipun metode konvensional masih banyak digunakan, tiga arsitektur modern dibandingkan dalam penelitian ini. Ini adalah LSTM yang dapat diandalkan untuk menangani ketergantungan jangka panjang, transformer untuk menawarkan efisiensi melalui mekanisme self-attention, dan neural out yang memiliki kemampuan untuk memodelkan dinamika perubahan dalam domain waktu kontinu. Studi komparatif tentang ketiganya masih terbatas dalam konteks pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan model mana yang paling tepat dan stabil untuk memprediksi perubahan dalam kinerja belajar siswa. Lalu, untuk studi kasusnya, perguruan tinggi sering menghadapi permasalahan mahasiswa yang beresiko mengalami penurunan performa akademik hingga drop out. Namun kesulitan mengidentifikasinya sejak dini. Informasi yang tersedia biasanya berupa data demografis, latar belakang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi mahasiswa, yang jumlah dan kompleksitasnya cukup besar. Pada eksperimen ini digunakan dataset predict student dropout and academic success dari UCI Machine Learning Repository yang berisi data mahasiswa pendidikan tinggi dengan tiga status akademik utama, yaitu dropout, enrolled, dan graduate. Data ini mencerminkan kondisi nyata di institusi pendidikan dan memiliki karakteristik multi-kelas serta tidak seimbang. Eksperimen ini mengembangkan dan membandingkan tiga model deep learning, yaitu LSTM, Transformer, dan Neural Edge. Untuk memprediksi status akademik mahasiswa, hasil prediksi diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit, sehingga pihak akademik dapat memasukkan data mahasiswa dan memperoleh hasil prediksi secara langsung sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan. Lalu untuk datasheet-nya, datasheet yang digunakan dalam penelitian ini adalah Predict Student Dropout and Academic Success yang terupload dari UCI Machine Learning Repository. Datasheet ini dirancang untuk mendukung penelitian di bidang education data mining dan learning analytics, khususnya dalam memprediksi status akademik mahasiswa pendidikan tinggi. Datasheet ini berisi data mahasiswa yang mencakup informasi demografis, latar belakang pendidikan, serta kondisi sosial dan ekonomi mahasiswa. Data tersebut dikumpulkan dari institusi pendidikan tinggi dan mempresentasikan kondisi nyata mahasiswa dalam masa studi. Karakteristik datasheet terdiri dari jumlah data 4.424 data siswa, jumlah fitur 36 fitur input, variabel target status akademik mahasiswa. Variabel target memiliki 3 kelas, yaitu dropout, mahasiswa yang tidak melanjutkan studi, enrolled, mahasiswa yang masih aktif, graduate, mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi. Datasheet ini bersifat multi-kelas dan tidak seimbang, di mana jumlah mahasiswa pada tiap kelas tidak sama. Lalu pengenalan algoritma. Untuk pengenalan STM dipilih sebagai model baseline utama dalam penelitian ini, karena reputasinya sebagai standar emas sebagai pengolahan data direct waktu time series. Arsitekturnya yang dilengkapi mekanisme counting gerbang memori mampu mengatasi masalah vanishing gradient yang sering terjadi pada jaringan saraf tradisional, sehingga sangat efektif untuk mempelajari ketergantungan jangka panjang long term dependencies dalam data akademik. Kemampuan ini memungkinkan model untuk mengingat pola performa mahasiswa dari semester awal menggunakan secara akurat untuk memprediksi hasil akhir, menjadikan representasi yang kokoh untuk pendekatan sequential grafik. Lalu untuk algoritma transform dipilih untuk diuji keunggulan karena mekanisme self-attention yang revolusioner yang memungkinkan menangkap hubungan antar data secara global tanpa harus memproses urutan waktu langkah demi langkah. Berbeda dengan STM yang bekerja secara linear, transform dapat memberikan bobot perhatian yang berbeda pada setiap event akademik, seperti nilai ujian tertentu atau perubahan perilaku drastis secara simultan, sehingga berpotensi mendeteksi pola kompleks yang mungkin terlewatkan oleh model referen. Pendekatan ini relevan untuk melihat arsitektur modern yang mendominasi bidang pembelajaran bahasa alami. Ini juga
efektif dalam memahami konteks perilaku belajar mahasiswa. Lalu, Neural Ordinary Differential Equation (NORD) dipilih sebagai pendekatan eksperimen yang memodelkan perubahan performa belajar sebagai sistem dinamis dalam waktu kontinu, bukan sebagai lapisan diskrit yang kaku. Algoritma ini menawarkan paradigma baru di mana evolusi nilai atau kemampuan mahasiswa dipandang sebagai global fungsi yang harus continuate dan secara teoritis lebih alami dalam mengembangkan proses belajar manusia yang tidak selalu terjadi dalam lompat-lompatan semester yang tegas. Penggunaan neural earth bertujuan untuk menguji apakah representasi matematis yang kontinu ini dapat memberikan prediksi yang lebih stabil dan efisien, terutama dalam menangkap dinamika perubahan performa yang fluktuatif. Lalu penerapan algoritma pada studi kasus. Pada studi kasus ini data mahasiswa diproses dan dimasukkan ke 3 algoritma deep learning yaitu LSTM, Transformer, dan Neural Hodge. LSTM digunakan untuk menangkap pola perubahan performa, Transform yang memahami hubungan antar fitur, dan Neural Hodge untuk memodelkan perubahan performa secara kontinu. Ketiga model diimplementasikan dalam aplikasi web berbasis Streamlit sehingga penelitian dapat digunakan secara langsung. Penerapan LSTM. Algoritma LSTM digunakan untuk mempelajari pola perubahan performa akademik mahasiswa dengan memanfaatkan kemampuannya dalam mengingat informasi jangka panjang. Pada studi kasus ini, data mahasiswa diperlakukan sebagai urutan dengan satu time step. LSTM mempelajari hubungan antar fitur untuk memprediksi status akademik. Model menghasilkan prediksi ke dalam 3 kelas: dropout, enrolled, dan graduate. LSTM menunjukkan performa yang stabil dan mampu memberikan hasil prediksi yang konsisten. Lalu penerapan transformer. Algoritma transformer diterapkan untuk memanfaatkan mekanisme self-attention untuk menangkap hubungan global antar fitur mahasiswa. Setiap fitur diberi bobot perhatian attention weight. Model mampu mengidentifikasi fitur yang paling berpengaruh terhadap status akademik. Transformer memberikan hasil prediksi yang kompetitif, terutama pada data dengan banyak fitur. Penerapan Neural Hodge. Algoritma Neural Hodge digunakan untuk memodelkan perubahan performa belajar mahasiswa sebagai proses kontinu. Pada studi kasus ini, representasi data mahasiswa diperlakukan sebagai kondisi awal. Model mempelajari dinamika perubahan performa secara kontinu. Neural Hodge memberikan pendekatan baru secara dalam memahami dinamika akademik mahasiswa. Oke, lalu untuk ini adalah hasil codingan Neural Hodge-nya kurang lebih seperti ini, dan hasil yang didapat ini mengambil dari student data CSV yang sudah dilampirkan di dalam Google Drive. Kemudian untuk average base-nya kurang lebih di Neural Hodge kurang lebih 0,75. Lalu untuk LSTM algoritma juga sama seperti tadi, mengambil data dari yang tadi dan menghasilkan skor LSTM 0,7572. Dan yang untuk modeling yang transformer ini dapat menghasilkan akurasi sekitar 0,77. Kemudian untuk di sini kita akan mencoba dulu yang LSTM. Di sini sudah saya isi tadi 2, 5, dan seterusnya. Ini untuk yang memprediksi mahasiswa dengan umur 18 sampai nilainya kurang lebih sekitar semuanya, sudah semua. Lalu untuk prediksi, nah dihasilkan dari prediksi adalah graduate. Oke, sekian mungkin dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.